Nah, banyak juga nih Bang, masyarakat yang mempertanyakan terkait dengan kompetensi dari Oke. Mas AHY. Karena kan Mas AHY ini punya background pendidikan militer. Lalu juga ya banyak berkecimpung di dunia pertahanan, jadi inisiator pendiri Universitas Pertahanan. Nah, sekarang diminta untuk mengurusi agraria dan tata ruang. Nah, ini bagaimana nih Bang? Ya begini, masih diingat, kita bicara mengenai jabatan menteri ini kan bukan sekedar jabatan teknis. Ya. Jadi bukan hanya kompetisi teknis yang dibutuhkan, ya kan? Karena kalau kita bicara mengenai kompetisi teknis, ya nanti semua menteri latar belakangnya teknis semua, kan begitu. Ya. Memang memiliki kemampuan atau latar belakang kompetisi teknis ini akan sangat baik, tentunya begitu. Ya. Tapi pada saat di level tertentu, di level kementerian ini, yang lebih dibutuhkan sebenarnya adalah kompetensi dua hal. Ya, yang disampaikan juga oleh Pak Presiden, yaitu pertama mengenai kompetensi terkait dengan leadership. Leadership. Ya, yang kedua adalah kompetensi manajerialnya. Nah, ini menjadi penting. Ya kan, menjadi penting bagaimana kepemimpinan seseorang di kementerian ini menjadi lebih penting. Karena kalau bicara orang pintar, banyak pasti orang pintar dalam kementerian. Ya, ya. Ya kan? Ada orang yang udah katakanlah dirjen, ya kan, sekjen, direktur, deputi dan macam-macam yang udah pengalaman istilahnya itu di satu bidang tertentu. Kan begitu. Ya kan? Tetapi kan bagaimana semua pengalaman, pemahaman dan pengetahuan ini bisa diramu menjadi suatu kebijakan terbaik. Lalu bagaimana semua kebijakan ini benar-benar bisa diimplementasikan di lapangan sampai ke misalnya itu ke akar rumput, ke paling bawah, ke unit paling bawah, kan begitu. Di daerah-daerah. Ya ini Mas Ahaye punya pengalaman sebagai seorang ketua umum Partai Demokrat, ketua umum partai besar, bagaimana semua kebijakan yang beliau rumuskan bersama ya untuk kepentingan masyarakat yang terbaik melalui Partai Demokrat itu benar-benar bisa diimplementasikan sampai ke level organisasi yang paling bawah. Ya, ya. Nah, ini nggak mudah. Ini suatu tantangan yang luar biasa dan alhamdulillah beliau sudah membuktikan dalam sejak 2020 bahkan di tengah Covid termasuk partai yang termasuk aktif ya. Ya. Ada apresiasi publik di Covid gitu. Nah, ini kan menjadi suatu modal dasar yang kuat dalam konteks manajerial, apalagi menghadapi konflik ya kan? Ya. Menghadapi serangan misalnya, guncangan dari luar kan. Serangan dari luar bagaimana beliau bisa bertahan dengan luar biasa memimpin organisasi ini gitu. Ini kan suatu pengalaman yang luar biasa gitu. Kompetisi tenis mungkin kita bisa banyak di sini hari ini sarjana, master dan doktor gitu. Tetapi pengalaman yang seperti ini dalam memimpin organisasi dalam konteks manajerial nggak mudah. Nah ini satu hal. Kalau kita bicara mengenai kompetensi manajerial dan leadershipnya, iya kan? Masih diingat juga latar belakang pendidikan beliau ini bukan hanya militer, ya. Beliau ini adalah Master of Public Administration diantaranya. Kita tahu ada pernah di Harvard, di Webster University ya di Amerika, lalu kemudian juga di Singapura, kan begitu. Nah, ini perguruan-perguruan tinggi top level semua. Hari ini beliau punya 3 gelar S2. Ya kan dengan nilai sempurna lulusnya gitu. Dan juga hari ini sedang mengambil kuliah S3 doktoral STM di Universitas Erlangga. Jadi kalau kita bicara mengenai kompetensi tadi secara pengetahuan misalnya dalam konteks ilmu manajemen ya. Ini kan makanya kalau kita tahu kan kayak di Amerika nih. Amerika kan selalu bicara mengenai Clinton administration. Ya kan? Obama administration. Hari ini siapa? Presiden Amerika. Joe Biden. Joe Biden administration. Kan selalu bicara begitu. Kalau di internal di Amerika kan, kenapa? This is about public administration, is about bagaimana pengelolaan. Ya kan? Nah, seorang AHY ini terbukti kuliahnya udah berpengalaman bahkan sampai di Amerika. Lalu kemudian dalam organisasi pengalamannya yang menempa betul ini beliau. Ketika beliau masuk politik. Jadi kalau menurut kami justru bicara mengenai kompetensi pas betul ini beliau. Jadi tidak selalu kita berbicara mengenai kompetensi teknis gitu. Tapi justru jabatan-jabatan di bawah beliau, ya itulah memang harus teknis. Kompetensinya teknis gitu, yang memberikan masukan, saran kan begitu. Nah, tinggal beliau lah dengan kebijakannya, ya kebijaksanaan dan pengalamannya, bagaimana dalam proses decision making itu beliau bisa menghasilkan kebijakan yang terbaik. Gitu. Siap. Jadi leadership dan manajerial jadi penting dan karena ini di level menteri nih gitu, bukan di level di bawah lagi. Kalau di dalam kementeriannya kepala biro misalnya kan, ya itu harus tentunya.